Analisis Tourism Area Life Cycle Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan anggota kami, yang pertama yaitu Nabila Zahra Novianti, NPM 210450130. Yang kedua ada Fadia Salsabila dengan NPM 21045010004. Yang ketiga ada Abdul Rahman Fauzan, NPM 210450143. Yang keempat ada Taufikur Rahman dengan NPM 210450132. Yang kelima ada Angel Arafi Ilmi dengan NPM 210450137. Dan yang terakhir ada Vinka Sako Aulia dengan NPM 210450128. Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Ekowisata Mangrove Wonorejo ini terletak di Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Awal dibukanya kawasan mangrove ini dikarenakan seringkali terjadi abrasi, selain itu juga difungsikan sebagai penyaring polusi air laut dan tempat perkembangbiakan habitat hewan tertentu. Hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk memperoleh pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat mangrove terhadap Kota Surabaya. Ekowisata Mangrove Wonorejo ini memiliki daya tarik dari keasrian alamnya. Hingga pada akhirnya ekowisata Mangrove Wonorejo ini pertama kali dibuka secara resmi pada tahun 2010. Untuk keberlanjutan dan pengembangan suatu wisata diperlukan analisis yang mendalam. Analisis wisata ini dapat dilakukan dengan model TALC yang dikemukakan oleh Butler tahun 1980. Model ini dikembangkan dari keilmuan, pemasaran dan bisnis melalui model Product Life Cycle atau PLC. Model ini membantu pengelola untuk menentukan langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam mengembangkan destinasi wisatanya. Jadi, sejauh manakah pengembangan ekowisata Mangrove Wonorejo? Yang pertama yaitu penemuan atau exploration. Mangrove Wonorejo awalnya merupakan lahan bakau dan tambak dengan surat hijau, yakni surat izin pemakaian tanah yang diterbitkan pemerintahan Kota Surabaya. Pengunjung adalah warga sekitar mangrove. Kawasan mangrove masih sepi, namun terlihat beberapa aktivitas seperti tambak, penebangan pohon bakau liar, memancing, atau sekedar menikmati view hutan bakau. Akses menuju Mangrove Wonorejo masih sulit. Yang kedua, pelibatan atau involvement. Pada 2005, Wali Kota Surabaya bersama masyarakat Wonorejo mengelola mangrove dan terbentuklah kelompok Tani Bintang Timur. Pada 2009, Camat Rungkut, Lurah Wonorejo beserta FKPM Nirwana Eksekutif meresmikan mangrove sebagai tempat wisata dengan keputusan Lurah Wonorejo nomor 556 atau 157 atau 436.11.15.15 tahun 2009. Masuk pada tahapan ketiga yaitu pengembangan atau development. Pengembangan yang terjadi pada ekowisata Mangrove Wonorejo ini diantaranya yang pertama ada peningkatan pengunjung, seiring dengan berjalannya waktu. Kedua, jalan menuju pintu masuk Wonorejo pun mulai dipaving dan dilakukan penataan saluran air. Ketiga, fasilitas umum sudah mulai ditingkatkan. Keempat, perusahaan nasional mulai melakukan sponsor dalam tahap kecil maupun besar. Kelima, pemerintahan daerah juga membangun beberapa atraksi baru, seperti jembatan gantung bambu, jogging track, dermaga, watchtower, dan penyewaan perahu. Yang terakhir, dibangun pusat penelitian mangrove untuk mendukung pembelajaran dan pengelolaan hutan bakau yang dibawahi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Masuk pada tahap selanjutnya, atau tahap keempat, yaitu konsolidasi atau consolidation. Pada tahap ini, masyarakat mulai beralih mencari destinasi wisata lain yang baru di tengah giatnya pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Kemudian yang kelima, ada tahap stagnasi atau stagnation. Pada tahap ini, yang pertama, masyarakat mulai jenuh dikarenakan kurang adanya inovasi atraksi. Kemudian yang kedua, jumlah pengunjung tertinggi hanya terdapat saat musim libur datang dan tetap didominasi oleh masyarakat dalam kota. Masuk pada tahapan yang keenam, yaitu penurunan atau decline. Tentu saja, suatu destinasi wisata akan mengalami kemerosotan, salah satunya yang dialami oleh ekowisata Mangrove Wonorejo. Penurunan di ekowisata Mangrove Wonorejo ini diawali dengan munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga terjadi pembatasan jumlah kunjungan wisatawan hingga ditutupnya wisata mangrove.
Kemudian, saat dibuka kembali, beberapa atraksi mengalami kerusakan, seperti jembatan gantung bambu. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu tahap peremajaan atau rejuvenation. Pada tahap ini, yang pertama, peremajaan terus dilakukan di tengah keterbatasan melakukan inovasi pada atraksi. Kedua, angka pengunjung masih terbilang rendah. Ketiga, ekowisata Wonorejo Mangrove juga direncanakan menjadi kebun raya mangrove pertama di Indonesia. Dan yang terakhir, mangrove Wonorejo akan tersambung dengan mangrove Gunung Anyar di sebelah selatan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis ekowisata mangrove Wonorejo menggunakan model TALC. Apabila terdapat kesalahan penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanah luas tak ada tuannya. Tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih kami ucapkan.